Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib di Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mari selalu berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat ilmu, dan nikmat berbagai macam rezeki yang halal dalam kehidupan kita kali ini. Alhamdulillah, dan ini pula kita berada di bulan Rajab, sebentar lagi bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan Ramadan. Dalam bulan Rajab biasanya di sana sini kaum muslimin ada berbeda pendapat. Ada yang berpuasa Ramadan, puasa Rajab sejak awal dengan dasar demikian. Yang secara umum mereka banyak beramal soleh, diantaranya berpuasa. Sebagian lain lagi menganggapnya bahwa dalil-dalil yang dipakai itu adalah dalil lemah, akhirnya malah tidak berpuasa. Padahal semestinya dalil secara umum adalah bahwa bulan Rajab termasuk bulan haram. Bulan haram itu 4, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang diantara keistimewaannya adalah orang yang beramal soleh di bulan haram nilainya dilipat gandakan. Demikian juga orang yang berbuat maksiat di bulan haram, maka nilai buruknya juga dilipat gandakan. Nah, semestinya umat Islam berusaha beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kita dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi ini tahun 2025 umur saya menginjak atau pas wallahu a'lam bishawab 66 tahun, karena saya lahir tahun 59. Membuat saya dengan izin Allah semakin sadar umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in. Umur umat Muhammad antara 60 atau 70. Berarti yang umur segitu harus lebih bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak tergantung umur, tetapi tergantung takdir. Maka berdasarkan itu, mumpung umur sudah meningkat, terus ini bulan Rajab, saya berazam, berarti bulan Rajab ini harus beramal soleh sebanyak-banyaknya. Yang bisa baca Quran sebanyak-banyaknya. Yang punya hafalan Al-Quran, murojaah sebanyak-banyaknya. Yang punya duit menolong bersedekah sebanyak-banyaknya. Yang punya jabatan, dengan jabatannya menolong Islam, menolong umat manusia sebanyak-banyaknya. Nah, kalau saya berazam ini pula bulan Rajab perlu berpuasa sebanyak-banyaknya, karena berpuasa termasuk amal soleh.
Alasannya adalah alasan umum bahwa bulan Rajab adalah bulan haram, di mana bulan haram itu beramal soleh nilainya dilipat gandakan. Maka saya berazam pas Rajab puasa saukai, nanti pas Sa'ban puasa hampir sebulan penuh, puasa Ramadan sebulan penuh. Sebab dalam satu hadis Rasulullah tidak pernah puasa dalam sebulan yang paling banyak selain Ramadan adalah bulan Sa'ban. Jadi dalam bulan Sa'ban itu juga Rasulullah berpuasa sebanyak-banyaknya. Terus pula Rasulullah itu kalau pagi-pagi datang ke rumah istrinya, tidak ada makan, langsung faidan ana asum. Kalau tidak ada makan berarti saya puasa. Jadi puasa itu bisa kapan-kapan saja, sebagaimana sholat sunnah bisa kapan-kapan saja, kecuali di waktu yang terlarang. Sementara puasa adalah bagian daripada jalan menuju pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Demikian juga sholat bagian daripada jalan menuju pintu surga yang namanya babus sholat. Nah, sholat yang dilarang waktunya adalah ba'da subuh sampai terbit matahari ke sholat sunnah, atau ba'da asar sampai tenggelam matahari, atau matahari di atas kepala. Secara umum sholat sunnah mutlak yang tidak ada namanya tidak boleh kecuali ada sebabnya. Termasuk sebabnya karena asar terus wudhu terus masuk masjid, akhirnya tahiyatul masjid. Jadi sholatnya bukan sholat mutlak, tapi sholat ada sebabnya. Kemudian juga pas tengah matahari di atas kepala mestinya tidak boleh sholat sunnah, tapi karena ada jenazah mau disolatkan, ya akhirnya sholat juga. Itu yang tidak boleh adalah sholat sunnah mutlak biduni sabab, tanpa sabab. Kemudian puasa menurut ulama hari-hari yang dilarang puasa 5, yaitu Aidaini 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Berarti selebihnya peluang puasa sebanyak-banyaknya, selebihnya waktu peluang sholat sebanyak-banyaknya. Itu bagi yang barangkali punyanya tenaga dan waktu. Tapi kalau punyanya tenaga, waktu dan harta, ya tambah sedekah. Kalau punyanya tenaga, waktu dan harta dan jabatan, ya tiga-tiganya dipakai untuk amal soleh. Cerita kita seputar as-sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman Allah surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh bagi kamu sekalian orang-orang yang beriman, pada di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik bagi siapa yang mengharap ridho Allah dan mengharap keselamatan di akhirat. Juga disebutkan dalam surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi belajar as-sirah an-nabawiyah dalam rangka mengambil toladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar as-sirah an-nabawiyah dalam rangka mengikuti jalan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mengikutinya agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu 63 tahun umur baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 23 tahun untuk menegakkan agama Allah. An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, dalam surah Asy-Syura ayat 13, surah 42. Sejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat masih di Makkah,
sudah diberi pesan an aqimuddina wala tatafarraqu fihi. Tegakkanlah agama Allah yaitu Islam, jangan berpecah belah. Jadi jauh-jauh hari Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat sudah dianjurkan, dihasung agar bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas keadilan, bersatu di atas kebaikan. Sumber keadilan, kebenaran, kebaikan adalah Islam. An aqimuddina wala tatafarraqu fihi. Padahal surah tersebut adalah surah Makkiyah, berarti turun di Makkah, di mana kaum muslimin pada waktu itu belum dominan, belum punya peran hebat karena masih tertindas dan teraniaya. Nah, kemudian pada intinya pula bahwa Islam itu dipelajari sedalam-dalamnya. Karena Islam semua ajarannya adalah mengantarkan seseorang untuk masuk surga, dengan yang paling utama masuk surga tanpa hisab, tanpa dihisab. Yang paling akhir masuk surga tapi masuk neraka lebih dahulu, lama-lama baru pada waktunya dientaskan ke dalam surga. Itu bagi orang-orang yang sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam hatinya hanya ada setitik iman sebesar, dalam satu riwayat seberat sehelai rambut, yang kalimat yang lain sebutir gandum, kalimat yang lain sebutir biji sawi. Itu pada waktunya akan dikeluarkan dari neraka, masuk surga tanpa hisab. Otomatis kita semua ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui babur royan, pintu orang puasa, babu sodako, pintu orang bersedekah, babu sholat, pintu orang sholat, babu jihad, pintu orang yang berjihad. Kita ingin yang bi ghairi hisab, tanpa hisab. Maka otomatis dituntut ibadah sekuat-kuatnya, sedekah sekuat-kuatnya, sholat sekuat-kuatnya, menolong orang sekuat-kuatnya, dan lain-lain. Kemudian Islam itu disebarkan karena juga Nabi kita Muhammad SAW sejak awal di Makkah sudah diperintahkan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir, wahai orang yang berselimut. Maksudipun kanjeng Nabi kita Muhammad SAW bangun, tangi, dan peringatkan, dakwah. Kemudian juga sudah diingatkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajalah manusia kepada jalan Allah, jalan Rabbmu dengan bijak, dengan nasihat yang baik, dengan perlibatan yang baik, dan selanjutnya. Pula diingatkan pula bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau, kami utus engkau. Meskipun kadang-kadang dakwah sudah sampai orang-orang tidak mau beriman. Dulu orang Amerika banyak beriman setelah ada peristiwa dahsyat, yaitu robohnya dua menara WTC, dua menara kembar WTC. Baru orang bertanya-tanya, terus baru pada banyak iman. Barangkali sekarang juga setelah orang-orang Amerika, pemerintahan Amerika membantu Israel meluluh lantakkan Gaza, Palestina, hingga sekian banyak korban akhirnya terjadi kebakaran yang dahsyat, juga nilainya 2 kali pembiayaan perang yang dikirim, senjata yang dikirim ke Gaza, meluluh lantakkan Los Angeles. Kemudian di antara kata orang, karena kita tidak melihat dari dekat foto-fotonya, ada masjid yang tidak terbakar pada tengah-tengah api, ada pula madrasah atau sekolah kaum muslimin yang tidak terbakar. Sangat mungkin baru melalui itu ada yang masuk Islam. Tapi untuk melalui Islam harus ada pengorbanan Gaza sekian banyak, hancurnya kekayaan sekian banyak, baru yakin, oh ternyata Islam itu benar. Ya, Masya Allah. Berarti untuk masuk Islam itu sangat-sangat mahal harganya. Untuk kita
alhamdulillah cukup dengan pengajian iman bisa mantap dengan izin Allah. Cukup melalui orang tua yang muslim kita juga menjadi Islam. Itu dahsyat luar biasa. Sekian banyak manusia tidak sempat Islam sampai mati. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi Islam itu dipelajari sedalam-dalamnya, kemudian disebarkan seluas-luasnya, kemudian ditegakkan sekomplit-komplitnya, tetapi semua sesuai dengan kemampuan. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu-mampunya. Kalau tidak ada peraturan yang tidak ada ayat syariah yang menunjukkan bahwa beramal soleh, beribadah itu sesuai dengan mungkin kita dosanya banyak banget karena pengetahuan kita tentang Islam tidak terlalu dalam. Keterlibatan kita dalam dakwah juga sedikit sekali. Kemudian kita dalam andil menegakkan agama Allah juga sedikit sekali. Tapi yang sedikit-sedikit tadi kalau sudah sesuai dengan kemampuan maka tidak berdosa. Alasannya ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Alasannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban kepada seseorang, kepada jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau kita di Indonesia kita ini banyak ujian yang bermacam-macam, ya berarti memang Allah memandang kita ini mestinya adalah mampu diuji dengan ujian yang bermacam-macam tadi. Nah, ketika Allah memberikan ujian kepada kaum muslimin di Palestina, diperangi sampai 400 hari lebih, dibom sana sini, berarti memang Allah memandang mereka mampu diuji dengan ujian yang sedahsyat itu. Maka dalam hadis Nabi, idza fasada ahlus syam fala khaira fikum. Kalau penduduk Syam itu rusak, maka dia orang Islam tidak punya kebaikan. Sekarang alhamdulillah kita di Indonesia bisa sholat, punya kebaikan. Di Malaysia banyak kebaikan, di Brunei banyak kebaikan. Di negeri-negeri muslim masih banyak kebaikan. Kalau di negeri-negeri muslim masih banyak kebaikan, berarti di Syam kebaikannya masih sangat banyak banget, luar biasa. Kemudian pula ada keterangan hadis yang menunjukkan kalau terjadi kekacauan, terjadi fitnah bermacam-macam, maka iman itu adanya di Syam. Iman itu adanya di Syam. Syam itu adalah Yordania, diantaranya Lebanon, kemudian diantaranya adalah Palestina. Nah, takdir Allah sekarang ini dengan izin Allah, Syam terutama Palestina dipilih oleh Allah untuk membela Islam sekuat-kuatnya menghadapi kekuatan kufur yang ujung tombaknya adalah Israel yang di pick up oleh Amerika dan berbagai macam negara maju. Itu semua terjadi adalah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu semua adalah tipu orang-orang kafir, selalu berbuat makar, tipu daya, konspirasi, tetapi Allah akan membalas tipu daya tersebut dan balasan Allah jauh lebih dahsyat, lebih baik daripada makar yang mereka lakukan. Nah, di tengah-tengah Rasulullah bersama sahabat mendalam Islam, menyabarkan Islam, menegakkan Islam, di tengah-tengah masa-masa itu Rasulullah berpesan. Pesannya sesuai dengan konteksnya. Misalnya di Makkah, maka akan muncul hadis begini. Kemudian di Madinah akan muncul hadis begini. Nah, sekarang yang kita angkat adalah hadis bertetangga. Berarti kala itu kaum muslimin sudah lebih kurang, sudah tentram, sudah mapan, sudah bertetangga dengan baik. Berarti konteksnya kelihatannya wallahu a'lam bishawab sudah tinggal di Madinah. Lebih kurang. Sebab sebagiannya juga masih di Ethiopia. Sebagiannya pula masih di Makkah tertindas takut. Rasulullah bersabda, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Padahal disebutkan bahwa wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Demi masa manusia itu rugi kecuali orang beriman. Rasulullah menyatakan demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman.
wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Qila, wa man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu? Qala alladzi la ya'manu jaru bawa'iqahu, adalah orang yang tetangganya merasa tidak iman, tidak nyaman dengan gangguan keburukannya. Ini menunjukkan bahwa orang beriman mesti peduli terhadap tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini kadang-kadang kaum muslimin kalau memahami hadis tidak melalui ulama, tapi cukup dengan bahasa Arab, terus dipahami sendiri, diterjemahkan sendiri, bisa salah paham. Apa salah pahamnya? Dianggapnya setiap orang yang berbuat buruk, yang kurang baik terhadap tetangganya berarti tidak iman. Tidak iman berarti kafir. Bukan begitu ternyata. Yang dimaksud di situ la yu'min, di situ yang dinafikan, yang dinyatakan tiada, bukan tiada iman, tapi tiada kesempurnaan iman. Jadi kalau bahasa Arabnya al-man bihuna, yakni kamalul iman walaisal iman. Yang disebut tidak ada di sini adalah tidak sempurna imannya, bukan imannya tidak ada, tetap ada. Misalnya sholatnya rajin, puasanya ya rajin, hajinya ya rajin, umrohnya rajin, tidak peduli tetangga, niku imane mboten genep, gitu maksudnya, lebih kurang ngoten gitu. Nah, oke. Kemudian, masya Allah, pidato presiden setelah dilantik, presiden kita Pak Haji Dr. Prabowo Subianto, menurut saya menarik. Kenapa menarik? Saya catat dalam pidatonya panjang, itu salah satunya begini. Kita mesti bersatu dan tolong menolong untuk mencapai tujuan leluhur. Apa tujuan leluhur? Ternyata menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, badatun toyibatun warobun ghafur. Ngoten niku ngendikane. Berarti mau mengarahkan Indonesia ini makmur, kemudian diridhoi oleh Allah, kemudian diampuni oleh Allah. Lah itu kalau menurut surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau penduduk suatu kampung, suatu negeri, suatu pemerintahan, suatu kesultanan, itu beriman dan bertakwa, maka baru akan turun berkah dari langit dan bumi, baru gemah ripah roh jinawi, baru badatun thayyibatun warobun ghafur. Jadi berarti bangsa kita dituntut meningkatkan ketakwaan dan meningkatkan keimanan. Ya Allah. Nah, rambu-rambu ketakwaan dan keimanan ngeten-ngeten, insya Allah. Kita ini terdetik untuk ikut pengajian. Kenapa? Itu yang mendorong adalah ketakwaan kepada Allah. Insya Allah ngoten. Kita terdetik dari rumah udan-udan datang ke masjid, padahal pun 10 ya Allah, ten masjid loh, masjid Pondok Ngruki dekat Pondok Baitul Amin. Pun sepuh-sepuh udan-udan, padahal kakinya pun ireng-ireng bengkak-bengkak niku. Terus mungkin nek sholat duduk lungguh, itu dandan masih bapayong tindak masjid. Kulo pikir pun sepuh niku. Wah, ini yang mendorong mesti iman. Nah, ini yang mendorong mesti takwa. Nah, itulah ketakwaan yang mendorongnya. Wonten penampilannya pun rodok pucet, udan-udan tetap numpak motor tindak ke masjid. Nah, itu yang mendorong ketakwaan. Nah, kita tiap saat membuat pernyataan ketakwaan. Seperti kita sholat niki, bismillahirrahmanirrahim. Kan pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan kepada Engkau kami minta tolong. Itu kan kita dibimbing oleh Allah untuk menyatakan itu. Lah pernyataan itu kalau disadari, diyakini, ini namanya pernyataan ketakwaan kepada Allah, menawi dipun sadari. Nek dereng nggih apalan ngoten mawon. Nah, mestinya kita sadari. Nah, jadi setiap hari, setiap sholat kan kita menyatakan pernyataan takwa, yaitu kita ini beribadah kepada Allah dengan kesehatan, beribadah kepada Allah
dengan waktu beribadah kepada Allah, dengan harta beribadah kepada Allah, dengan kekayaan beribadah kepada Allah, maka minta tolongnya kepada Allah. Nah kemudian niku ayat setunggal, surat pertama Fatihah. Yang tadi pernyataan ibadah adalah pernyataan takwa. Maka di awal-awal surat yang kedua, surah Al-Baqarah disebut Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Allah yang Maha tahu bagaimana maknanya. Ini kitab yakni Al-Qur'an, rambu-rambu bagi orang yang bertakwa. Rambu-rambu bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi berarti bertakwa itu mestinya pakai Quran ngoten. Nah, Indonesia, para founding fathers bangsa, tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan ilmu, tidak ketinggalan pemahaman Islam. Buktinya, ya Allah, buktinya ketika membangun kader, membangun pendidikan nasional, dalam pasal 31 ayat 3 disebutkan negara akan menyelenggarakan sistem pendidikan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ngoten dasarnya. Nah, berarti menunjukkan bahwa negeri ini bangunan pendidikannya mestinya berpendidikan kitabullah. Mesti ini ngoten. Sama juga ketika menyatakan kemerdekaan, misalnya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur, bla 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 bla. Maka dengan ini kami menyatakan kemerdekaan. Kan berkat rahmat Allah. Berarti membuktikan yang menyatakan tadi orang bertauhid, orang beriman. Orang bertauhid mestinya hidupnya bersendikan atau berlandaskan atau berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Kados pepatah miko padang panjang bangsa Melayu miko. Bangsa Melayu itu bangsanya Pak Muhammad Nasir, bangsanya sukunya kaumnya Gus Salim, Kiai Haji Agus Salim yang dari Sumatera Barat. Niku sampai membuat kalimat mutu adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Jadi adat istiadat yang dibangun di masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Minang, adat istiadatnya dibangun di atas syarak. Syarak niku syariah. Nah, kemudian syarak atau syariah itu dibangun di atas kitabullah. Ternyata negeri kita maunya ngoten maunya, tapi kan tergantung pelakunya sama tergantung penafsirnya. Kalau pelakunya orang-orang soleh alim, maka akan bersendikan kitabullah. Kalau pelakunya orang-orang soleh alim akan bersendikan kitabullah. Nek mboten nggih bersendikan pikiran piyambak-piyambak, nopo hawa nafsu. Maka di tengah perjalanan Rasulullah bersama para sahabat mendalami Islam, di tengah perjalanan mendakwahkan Islam, di tengah perjalanan menegakkan Islam, Rasulullah paring pesan ngeten, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Niki hadis untuk seluruh orang yang beriman atau seluruh orang yang mengaku beriman. Ngoten. Ini hadis bukan untuk kita tok til piyambak fakot mboten. Tapi ini hadis untuk semua orang yang mengaku muslim. Ngoten. Mengaku muslim, ingin mengikuti jejak Nabi, ingin mengikuti Rasulullah SAW. Ya Allah ya Allah. Soalnya kaum muslimin mengikuti Rasulullah bermacam-macam. Kenapa niku warna-warinya, tapi asal baik nggih baik. Seorang di antara kalian tidak beriman, maksudipun imanipun boten genep. Nah, menawi urusan pribadi lengkap genep. Tapi kalau udah urusan keluarga, orang-uringan terus-terusan boten patek genep. Nah, urusan pribadi wah soleh tenan. Urusan rumah tangga nggih soleh-solehah. Tapi kalau udah bertetangga uring-uringan mulai boten genep. Urusan pribadi baik, urusan keluarga baik, urusan masyarakat baik, terus mulai menjadi pejabat imani islami boten genep, kadang-kadang ngoten. Maka sabda Nabi, la yu'minu ahadukum, seorang di antara kalian yang mengaku muslim, mengaku beriman, tidak disebut imannya lengkap. La yu'minu niki maksudipun tidak
tidak lengkap imannya, bukan tidak beriman. Nah, jadi la yu'minu di sini maksudnya adalah imannya tidak lengkap, bukan tidak beriman. Sampai keinginan hawa nafsunya, keinginannya semuanya tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, jadi sampai keinginannya, baik keinginan pribadi, tunduk kepada apa yang dibawa Rasulullah, yaitu Quran dan Sunnah. Kemudian keinginannya dalam meminit harta, tunduk kepada aturan yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Kalau jenengan menjadi pejabat rendah nopo tinggi, keinginannya bersesuaian dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian baru imani pun lengkap. Maka kadang-kadang secara pribadi kitoe lengkap. Mungkin mengurus rumah tangga imani kurang-kurang sithik. Kalau pas ngurus pribadi keluarga lengkap kitoipun. Mungkin kalau udah bermusyawarah bertetangga bermasyarakat kurang-kurang dikit. Atau misalnya pribadi bagus, keluarga bagus, bermasyarakat bagus. Kalau udah diuji oleh Allah jabatan imannya kurang-kurang dikit. Nah mestinya dengan waktu kosong urus pribadi imani pun lengkap. Tambah keluarga, tambah anak pinak, tambah anak cucu, tambah lengkap imannya. Tambah duit, tambah semakin lengkap imannya. Tambah jabatan, tambah lengkap imannya. Mesti pun ngoten. Kenapa demikian? Karena semua karunia dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita ini hanya untuk ibadah, berarti untuk menyempurnakan keimanan. Mesti ini ngoten, tapi perjalanan umat manusia kadang benten-benten. Yang penting kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngeten. Nah, di tengah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW baik dalam menggali ilmu Islam, mendalami ilmu Islam maupun dalam menyebarkan Islam atau dalam menegakkan Islam, tidak lepas dari rambu-rambu ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah qaumiyah, ada ukhuwah sya'biyah, ada ukhuwah Islamiyah. Itu semua di dunia dalam kehidupan ada. Tetapi nanti yang ukhuwah atau persaudaraan yang dibawa sampai akhirat, adalah ukhuwah yang dibangun di atas kitabullah. Persaudaraan yang bersendikan kitabullah itu persaudaraan yang akan dibawa sampai dunia, sampai akhirat gitu. Kalau yang berdasarkan kepentingan itu adalah kepentingan sebatas di dunia. Rasulullah ngendika an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum. Ini maksudnya pun sami, tidak sempurna imannya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna imannya. Hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, orang imannya tidak sempurna sampai dia mencintai saudara kaum muslimin yang lain sebagaimana mencintai dirinya. Nek kita pengen sehat, pengen selamat, mestinya kita juga pengen juga. Kita pengen sehat, pengen selamat, pengen merdeka. Mesti kita juga pengen juga umat Islam digajah merdeka, ngoten misalnya kan gitu. Nah, kita pengen selamat, pengen bahagia, pengen pengen merdeka, pengen aman. Mestinya kita juga pengen juga kaum muslimin yang di tengah-tengah bencana kebakaran di California, ya selamat juga, aman juga mestinya. Nah, itulah ukhuwah Islamiyah. Jadi menginginkan kebaikan untuk dirinya, sebagaimana juga menginginkan kebaikan, keselamatan untuk saudara sama muslim, sama dengan keinginannya terhadap dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang kaum muslimin terbatas karena ujian. Persaudaranya terbatas kepada lingkungan keluarga besar Masjid Baitul Makmur tok. Nanti kepada masjid yang lain kurang begitu ukhuwah, dan itu namanya ujian.
Atau kalau kita tidak berada di Muhammadiyah, membangun ukhuwah sebatas Muhammadiyah. Toh NU-nya tidak diukhuwai, niku nggih kurang. Sebaliknya kalau yang ber-NU kurang ukhuwah dengan ber-Muhammadiyah, niku nggih kurang. Sebagaimana kalau yang ditabligh kurang ukhuwah dengan yang disalafi, niku nggih kurang. Kemudian salafi kurang ukhuwah dengan yang tabligh, niku nggih kurang. Soalnya ayatipun innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu bersaudara. Iman minimal adalah sudah mengucapkan la ilaha illallah, dalam hatinya ada setitik iman. Nah, setitik iku pinten mboten ngerti, wallahu a'lam bishawab. Apa buktinya iman? Nanti karena dalam hatinya, karena sudah mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada setitik iman, nanti buktinya dia mukmin, buktinya nanti pada waktunya dientaskan dari api neraka. Lah orang-orang yang begitu, apalagi imannya kuat banget, lengkap banget, maka harus diikat ukhuwah Islamiyah. Pada zaman Nabi juga ada kelompok-kelompok, tapi kelompok itu dipakai untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan dipakai untuk aizul Islam wal muslimin, menjayakan Islam dan kaum muslim. Apa kelompok yang ada pada Nabi? Adalah kelompok Muhajirin dan Ansor. Nah, itu terjadi ukhuwah dengan baik. Nah, kemudian di antara Ansor ada dua suku, Khazraj dan Aus, yang tadinya perang-perangan, namanya perang Buas. Perang-perangan. Sebelum kedatangan Nabi, yang namanya Ansor, yaitu suku asli penduduk Madinah, yang terdiri dari dua suku, Khazraj dan Aus, sebelumnya perang-perangan. Ketika sudah menjadi muslim, sudah tidak perang lagi, sudah tidak perang, sudah tidak berselisih, pokoknya akur banget. Lah ketika akur banget, ada orang Yahudi tidak suka, orang tua Yahudi tidak suka. Ini kemarin pada ndak, sebab untuk orang Yahudi ketika tidak akur itu menjadi project, menjadi untuk ngadu domba itu project. Saya kemarin dalam pertemuan di DPD RI dihadiri oleh Pak Wakil Ketua DPD Pak Tamtil Lindrung, kemudian dihadiri oleh Pak Syafi'i Romo Syafi'i, dinyatakan begini. Dunia kufur memusuhi Islam bukan hanya karena agamanya, tapi ada latar belakang ekonomi. Ngoten ini. Ini pandangan Presiden kita Pak Prabowo melalui Pak Romo Syafi'i. Jadi dunia itu memusuhi Islam bukan hanya karena agamanya, tetapi karena ekonomi. Kok ngaten? Soalnya takdir Allah, semua negeri-negeri yang dihuni umat Islam, bawahnya itu kekayaannya banyak banget. Nah itu. Semua negeri-negeri yang dihuni oleh umat Islam, baik di Timur Tengah maupun di Indonesia, itu bawahnya itu sumber daya alamnya tuh banyak banget. Minyak kah, batu bara kah. Nah, maka dengan itu orang-orang Islam mana-mana pun dimusuhi. Caranya diadu domba. Nanti kalau udah dimusuhi, ketika terus dia dimusuhi, akhirnya hasil tanahnya diambil, kan orang tidak protes. Jadi itu wawasan seorang saudagar sekaligus seorang jenderal. Jadi misalnya jangan-jangan isu memburuk-burukkan kaum muslim itu bukan murni karena agama, ada tendensi ekonomi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, orang Yahudi tadi tidak suka kalau Ansor itu berukun ukhuwah. Akhirnya orang Yahudi tadi menyuruh anak muda Yahudi agar membacakan syair. Zaman dahulu kala peristiwa penting-penting diabadikan dalam syair-syair. Syair-syair yang menceritakan perang Buas, perang antara Khazraj dan Aus. Dibacakan syairnya, kadang-kadang si A menang, kadang-kadang Khazraj menang, kadang-kadang Aus menang. Tokoh-tokoh Aus terbunuh ini, tokoh-tokoh Khazraj terbunuh ini. Nah, ketika dibacakan syair tadi, dua kelompok muntap, pengen perang lagi, langsung berjanji besok kita perang di sini. Nah, sebelum itu terjadi kedatangan Rasulullah. Nah, kemudian yang bahasa mudanya, ketika saya berada di tengah-tengah kalian, apa Anda mengangkat bendera atau panji-panji jahiliyah? Apa? Perang antar kaum muslimin, kan panji-panji jahiliyah. Nah, langsung mereka menyesal, sedih, menangis, berangkulan
damai lagi. Jadi kelompok itu, organisasi itu, partai itu, kabilah itu adalah takdir dari Allah. Baru benar kalau dipakai untuk ukhuwah Islamiyah. Kalau tolong menolong bisa juga ukhuwah watoniyah. Sebab dalam apa namanya dalam ayat disebutkan wa ila madyana akhahum su'aiba. Allah mengutus kepada penduduk Madyan saudaranya bernama apa namanya Nabi Su'aib. Jadi Nabi Su'aib itu saudaranya penduduk Madyan, saudara sesuku. Jadi dalam Islam itu ada saudara setanah air, setempat. Jadi dalam Islam ada saudara setanah air, ada saudara apa namanya sesuku, ada saudara seagama. Hanya yang dibawa sampai akhirat adalah saudara se-Islam. Ya, al-akhillau yauma idzin ba'dun li ba'din adun illal muttaqun. Orang-orang yang bersaudara, yang saling mencinta, nanti di akhirat saling musuh-musuhi, saling bermusuhan. Goro-goro jenengan aku ra sida salat, goro-goro jenengan aku ra sida masuk Islam. Semuanya bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Alhamdulillah karena jenengan saya ikut rajin ke masjid, karena jenengan saya ikut macam-macam lah dan selanjutnya. Maka Allah takdirkan umat Islam di seluruh dunia berkelompok-kelompok. Kita umat Islam di Indonesia juga berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok adalah takdir Allah yang harus menjadi wasilah untuk izzul Islam wal muslimin. Untuk menjadikan Islam semakin jaya, menjadikan orang-orang soleh kaum muslimin semakin jaya. Nanti kalau kelompok-kelompok organisasinya hanya dipakai untuk mencari duit, kelihatannya tanggung jawabnya abot banget. Kalau kelompok-kelompok hanya dipakai untuk mencari pangkat, kelihatannya tanggung jawabnya nggak abot banget. Padahal mestinya tunggal. Kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, partai-partai hanya untuk tujuan tunggal, izzul Islam wal muslimin. Hanya untuk tujuan satu, li'i'la'i kalimatillah. Setunggal. Maka Rasulullah ngendika, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang tidak lengkap imannya sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Berarti ukhuwah Islamiyah itu ada lintas kelompok, lintas partai, lintas tempat. Kalau itu bisa diterapkan dan ditegakkan, berarti insya Allah imannya semakin lengkap. Berarti solidaritas umat Islam saat dunia terhadap apa yang terjadi di Gaza itu juga membuktikan ukhuwah Islamiyah. Tetapi solidaritas orang-orang macam-macam saat dunia, baik Islam terutama yang non-muslim, itu menunjukkan ukhuwah watoniyah, ukhuwah sya'biyah, atau ukhuwah basyariyah, atau ukhuwah insaniyah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.